Assalamualaikum bisema masia. Selamat berjumpa kembali saudaraku dalam program pemberitaan firman Tuhan yang singkat, sederhana. Nah, saya percaya bahwa Anda sekalian yang sekarang menyaksikan video pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini. Engkau pasti akan diberkati. Engkau akan dapat dibawa di dalam suasana yang indah sehingga firman Tuhan berakar dan bertumbuh dan menjadi kekuatan kita bersama. Sebelumnya izinkan kita bersama-sama untuk berdoa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah, kami serahkan tubuh jiwa roh kami pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau yang mengambil acara pemberitaan ini sehingga firman begitu berkuasa bagi kami semua yang mendengarkan, menyaksikan, dan terlebih hamba-Mu yang sedang menyampaikan. Urapi secara khusus sehingga mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berakar bertumbuh di dalam hati umat-Mu yang sedang mendengarkan dan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mendengarkan program singkat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan selalu menolong Anda. Kami akan memberikan tema pada pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, yaitu ritualmu yang membatasi Tuhan. Saudara, ritualmu yang membatasi Tuhan adalah sering kita akan coba untuk menggali sedikit apa sebenarnya yang membuat kita membatasi Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku, firman Tuhan kita ambil bacakan dari Markus pasal 7 ayat 7 dan ayat 8. Markus pasal 7 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kami abaikan. Sekali lagi, perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kita mengatasi dan membatasi Tuhan hanya dengan cara kita sendiri. Sering kita berkata, saudaraku, bahwa hanya di gereja itu di situ ada Tuhan. Hanya ada di gereja itu di situ ada kekudusan. Sedangkan di luar gereja tidak ada. Sehingga itulah yang membawa kita di sebuah membatasi, istilah membatasi Tuhan. Membatasi Tuhan dalam hal ini saudaraku. Sering kita hanya melakukan segala apa yang enak kita pandang. Apa yang enak kita coba untuk bungkus. Sehingga semuanya itu menjadi sebuah kendala kita, yaitu membatasi Tuhan. Memberikan Tuhan tempat yang tersendiri sehingga apa saudara? Kita punya pengertian. Banyak orang punya pengertian bahwa Tuhan hanya ada di gereja. Saudara, kita sudah membatasinya. Sehingga kita hanya menganggap ada di gereja. Sehingga apapun yang kita lakukan di gereja sesuai dengan aturan yang sudah kita atur. Tidak bisa meleset. Tidak bisa akan ketinggalan. Semua harus lurus-lurus aja sesuai dengan ketentuan gereja di mana kita berada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat firman Tuhan bahwa ibadah yang sedang kita lakukan adalah ibadah aturan manusia. Saya tidak katakan bahwa tidak berkenan dengan Tuhan, karena ukuran Tuhan berkenan tidak berkenan itu adalah Dia sendiri atau Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-9 Dia berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan supaya kamu dapat memelihara adat istiadat kamu. Jadi kita singkirkan seringnya saudara, asal bisa berjalan dengan baik aturan-aturan kita, ritual-ritual kita. Sehingga aturan Tuhan kita sering kesampingkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini ada bersama-sama menyaksikan.
nggak saudara? Di mana-mana ada Tuhan. Di Markus pasal yang ke-7, sebelumnya tadi ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata demikian, saudara. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Saudara-saudara, sering ada dalam benak kita bahwa kekudusan itu harus ada di rumah Tuhan. Bangunan Tuhan yang sedang kita jaga pelihara, apalagi mewahnya luar biasa. Dan itu yang selalu kita kotak-kotakin, bahwa hanya ada Tuhan di rumah yang sudah kita bangun ini dengan megahnya. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 66 ayat 1. Nah, kita tadi bilang bahwa itu rumah Tuhan. Dan suatu waktu Tuhan berkata demikian. Langit adalah takhta, ya, langit adalah takhtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membangun dan kita istilahkan itu rumah Tuhan, di mana Tuhan ada di dalamnya dan tinggal di situ, itulah kediamannya. Sehingga sebuah konsep yang kita pakai, kita terbawa-bawa sampai saat ini, saudara. Pertanyaannya, memang di dalam gereja, di dalam ruangan gereja tidak ada iblis, tidak ada setan, tidak ada yang mengacaukan? Saudara, kita menyaksikan yang saat-saat terakhir ini kita melihat dalam gereja saja pendeta bisa bertengkar, mencoba untuk merebut mimbar. Nah, apakah memang di situ kita kan selalu klaim kesucian dan kekudusan ada di dalamnya, kebenaran ada di dalam. Malah sebaliknya saya berkata bahwa di dalam gereja, di situ ada perselisihan hati yang kotor. Di situ ada sesuatu yang bersaing untuk kedagingan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini, bibirnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah peraturan-peraturan manusia. Kita sudah batasi Tuhan, saudara, hanya dengan ritual-ritual kita yang selama ini. Bahwa kita lihat bahwa hanya ada di mimbar Tuhan itu. Kita selalu bilang bahwa hanya ada di dalam salib itu Tuhan. Kalau ada lambang salib yang ada di rumah, di gereja, di situ ada Tuhan. Saudara, jangan batasi Tuhan dengan sebuah caramu sendiri. Di mana-mana ada Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, saudara, bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Ya. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan berkata bahwa kamu nggak tahu bahwa hatimu itu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu itu adalah rumah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan sebuah gedung, sebuah cara kita. Tidak bisa dibatasi dengan sebuah ritual kita ataupun aturan-aturan kita. Bahwa kalau kita tidak jalankan peraturan ini, maka tidak layak, tidak kudus, tidak baik. Saudaraku, jangan batasi Tuhan dengan ritualmu. Jangan batasi Tuhan dengan cara gerejamu, caramu sendiri. Tapi hatimu yang dilihat Tuhan, benarkah engkau sedang posisi berserah dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan? Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian,
ritual kita yang sering membatasi Tuhan. Sering berkata hanya di dalam Tuhan. Sehingga kita mengajak orang semua, ayo kita ke gereja. Bukan salah saudara itu, bahwa Tuhan katakan, jangan kita tinggalkan pertemuan-pertemuan kita. Bukan salah kita mengajak. Tapi ada satu hal yang meleset dari sebuah apa yang kita lakukan. Lebih mementingkan aturan-aturan kita manusia. Program-program yang kita sudah atur secara manusia. Bahkan kita menghiraukan kebenaran firman, apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, ukurannya bukan sewaktu engkau ada di dalam gereja, tapi pada saat engkau keluar pintu gereja, dan di situ ada bahwa engkau siapa. Apakah engkau orang yang mengikut Tuhan penuh kasih? Apakah engkau orang yang berkenan dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua HaMashiach yang telah memberikan kehidupannya bagi saya dan saudara, tentu dia mau kalau kita ada di dalam sebuah kasih, sebuah anugerah, dan dituntun oleh firman. Bukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan ritual kita sendiri. Sehingga apa jadinya saudara? Kita jauhkan daripada Tuhan. Kita kurung, kita kotakin dia di sana. Kita tempatkan dia di sana. Sehingga kesannya Tuhan hanya ada di gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan program ini, sekali lagi, jangan batasi Tuhan dengan caramu sendiri. Jangan batasi Tuhan dengan ritualmu, tapi berikanlah segalanya kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah kendali, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga hidupmu berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.